Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan dari kategori putra ya TNI AL yang akan menghadapi Kobar. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Reza. Dengan kekalahan yang didapatkan di laga perdana, Kobar atas Pak Guruyung menipiskan tentunya kemungkinan yang dimiliki oleh Kobar. Dan ini tentu akan coba dimanfaatkan oleh TNI AL. Karena ini adalah laga perdana, kalau mereka menang, mereka akan menjalani sebuah laga hidup mati untuk bisa menentukan siapakah yang akan lolos dari fase grup ketika menghadapi Pak Guruyung. Benar sekali Rama, dan menurut saya bagi TNI AL ini dia, kita lihat dengan skuad pemain-pemain berpengalaman, selain ada Malizi dan juga Putrandu, ada juga Ahmad Faisal Arifin yang sempat bermain dengan Bayangkara Samator, BNI 46 dan juga Palembang Bamsumsel Bubble. Sementara itu dari Kobar tentu akan kembali mengandalkan Ika Dek Murah Adiandika dan juga Igede Eka Agustiawan. Yang total keduanya jika dikumpulkan mencetak 48 poin menghadapi Pak Guruyung. Iya, dan memang mereka punya hitter yang cukup baik ya. Benar. Mampu untuk bisa memberikan poin yang cukup signifikan, tapi dari sisi middle blocker ataupun bola-bola quick mereka masih belum mampu untuk bisa menjadikan poin. Dan sementara kita akan langsung bergabung dengan lapangan 1 untuk segera menyaksikan pertandingan ketiga ya, di hari ketiga dalam Live Volley Divisi 1 2022. Dan kembali saya ingatkan untuk Anda warga Bali, silakan datang langsung ke Gor Debes Tabanan Bali. Dan kita lihat line up TNI AL. Memang langsung dengan di posisi 1 dan 4 ya, Ipu Turandu dan juga Malizi. Ini akan bergantian tentu berada di depan. Sementara itu setter utama Febrian Ade juga langsung bermain. Ya, liberonya juga Sidik ya, libero dari Palembang Bamsumsel Bubble. Dan sementara kita melihat bagaimana line up dari Kobar, ini dia. Dan ternyata middle blocker utama mereka adalah Gibe. Ya, Gilbert. Dan juga Agustino Barreto. Ini sebenarnya sama ya ketika menghadapi Pak Guruyung. Agustino Barreto atau Jova ini hanya bermain satu set, kemudian diganti. Kali ini akan diberikan kesempatan kedua untuk menjadi starter. Sementara itu Ida Bagus di posisi outside hitter juga akan menjadi pemain utama setelah sebenarnya tidak bermain terlalu gemilang ketika menghadapi Pak Guruyung, Rama. Iya, namun kita lihat juga di line up tadi ada ini ya, Eka dan juga Ngurah. Ya, tentunya sesaat lagi kita akan segera saksikan. Kita akan bergabung pemirsa di lapangan 1. Pertandingan antara TNI AL menghadapi Kobar. Pertandingan yang sekali lagi dapat Anda saksikan live dan juga eksklusif di aplikasi video Champions TV dan juga Moji. Dan untuk bisa mendapatkan update mengenai pertandingan-pertandingan di Live Volley, silakan follow Instagram dari video, Instagram dari Champions TV, dan juga Instagram moji.social. Dan pertandingan di set pertama akan segera dimulai tentunya pemirsa. Kita akan segera saksikan pertandingan dari kategori putra. Ini merupakan pertandingan pertama ya dari TNI AL. Dan memang ada beberapa tim yang cukup kuat di kategori putra dengan diperkuat ada beberapa pemain timnas dan pemain-pemain yang pernah berlaga di Proliga 2022 lalu. Serve tadi sudah dilakukan dan ya sebuah quick dari Malizi tadi langsung membuka poin. Ini seperti shock terapi ya bagi para pemain Kobar. Karena memang Gibe ataupun kemudian Jova harus bekerja ekstra keras untuk bisa menghadang Malizi ataupun Randu nantinya. Mencoba mengincar touch out tadi, tetapi justru terlalu melebar percobaan dari Kobar. Kembali akan lakukan serve. Berhasil kali ini ya, bagaimana kita lihat Yuryu Maneki menembus double block yang dibuat oleh TNI AL. Ya, menjadi poin pertama untuk Kobar. Kita lihat pemirsa. Iya, ada foul ya sepertinya ya. Dan kembali angka bertambah untuk TNI AL. Sejauh ini mereka juga mencoba untuk menekan sejak awal. Rama tidak memberikan kesempatan untuk permainan dari Kobar berkembang. Kesalahan serve dilakukan oleh Ahmad Faisal Arifin tadi. Iya, membuat Kobar mampu menambah poin. Kali ini kembali selisih hanya 1 poin.
Iya, agak terlalu tinggi tadi umpan ataupun set yang coba dilakukan oleh Malizi. Benar, dan memang sulit tadi bagi Syahrudin untuk bisa melakukan serangan dari sudut yang sangat sempit. Lagi-lagi tidak ada serangan dari TNI AL, kesempatan bagi Kobar untuk bisa memimpin. Ya, variasi yang sangat menarik kita lihat dilakukan oleh Kobar dan membuat mereka kali ini mampu berbalik memimpin. Benar, memang bagi Kobar mereka harus bisa mempercepat tempo ya. Bagaimana mereka punya sebenarnya spiker-spiker yang cukup potensial dan ini harus bisa ditunjukkan di laga kali ini. Iya, baik sekali tadi kita lihat bagaimana sang tosser tadi memindahkan bola ke posisi 2. Dan akhirnya Ibu Turandu ya, sang kapten dari TNI AL masuk untuk pertama kalinya di laga ini. Oh. Ya. Poin kembali berhasil didapatkan oleh TNI AL. Baru masuk ya, Randu langsung membuat satu blok yang bisa menambah poin bagi TNI AL. Ya, kita belum melihat selebrasi khas dari Putu Randu ya. Mungkin karena masih awal ya, Rama, masih dingin ya. Dan belum ada poin langsung. Benar. Kali ini touch out mengincar Syahrudin tadi, spiker dari Kobar. Syahrudin kali ini mencoba mengincar sudut lurus meskipun sudah ada satu pemain yang melakukan cover tadi di posisi 1, tetapi memang power spike-nya begitu keras. Persisip yang sangat baik. Iya, berhasil ditembus kali ini. Ikadek Ngurah Hadiandika ya, tadi lagi-lagi memanfaatkan bagaimana pancingan yang coba dibuat oleh Jova di posisi 3. Ya, gagal tadi quick dari Putu Randu. Dan tidak mengenai blocker ya, tapi kena net dan Benar. akhirnya bola keluar sehingga poin untuk TNI AL. Ini sedikit berbau ketidakberuntungan ya, karena pantulan bola setelah tadi membentur bibir net justru keluar lapangan. Padahal bola sudah tidak mengenai blocker lawan. Berhasil tadi, cerdik sekali bagaimana setter dari Kobar, yaitu Ikadek Jaya Samita, mendapatkan bola di sudut yang kosong di belakang blocker. Ya, butuh pengalaman kita lihat dari Tosar untuk menghasilkan poin melalui skema tersebut. Dan quick tadi Putu Randu gagal. Oh, masih mau dikembalikan. Ya. Ya, ada touch ternyata. Touch out tadi, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Ahmad Faisal Arifin yang memang mengincar bloker lawan dengan melakukan spike yang mendatar. Ya, kita lihat serve yang tidak menjadi serangan tadi ya. Akhirnya membuat para pemain Kobar juga leluasa melakukan setup serangan. Dan kalau kita lihat memang duet middle blocker dari Kobar sejauh ini juga cukup baik ya bermain. Gibe dan juga Jova. Nah, tidak ada serangan, kesempatan. Ya, kita lihat Malizi ini menarik beberapa blocker dari Kobar tadi. Benar. Dan memang pengalaman yang berbicara tadi bagaimana di sepersekian detik ketika ingin melakukan spike dia melihat ada lawan yang menjaga, kemudian Faisal hanya melakukan tip ball saja ke posisi 2. Iya, berhasil. Kita lihat dari posisi 4 tadi. Dan ide bagus Made Yurio Maneki juga bermain jauh lebih baik ketika hari ini ya dibandingkan ketika menghadapi Pagar Duyung di mana dia banyak sekali melakukan kesalahan. Tampaknya kali ini mampu bounce back. Skor masih ketat di awal set pertama ini. TNI AL unggul kali ini 10-9.
Kobar. Ada kesalahan rotasi tadi dari pemain yang ada di posisi 2 dan 3. Oh, kita lihat sebuah ace. Baik sekali tadi jump serve yang dilakukan oleh Faisal. Benar, memang arahnya sangat di pojok ya, sulit untuk kemudian diantisipasi. Tapi kali ini justru melakukan kesalahan Faisal, mencoba untuk mengganti arah serve-nya dan menyangkut di net. Malizi kembali berhasil lewat skema quick. Memang dengan pengalamannya ya, Malizi mampu mengecoh tadi bloker lawan. Ya, Malizi juga bahkan menjadi salah satu komposisi skuad timnas ya di SEA Games. Benar. Ya, gagal tadi kita lihat defense dari Malizi. Cukup keras juga tadi spike yang dilepaskan. Memang ketika middle blocker melakukan serve ya, biasanya nanti ketika pemain lawan berhasil menguasai bola, middle blocker akan menjadi sasaran ketika berada di posisi 1. Iya, inilah mungkin ya memang masih menjadi evaluasi ya, karena venue-nya memang begitu pendek jarak untuk lapangan. Sehingga ketika ada pantulan bola yang keras, yang sebetulnya masih bisa harusnya pemain tadi untuk dikejar ya. Tapi sudah terlanjur masuki tribun area penonton. Kali ini keluar serve dari Yuri Maneki. Iya, dipukul lurus dari posisi 4 ke posisi 1. Masih berjalan dengan sangat baik ya, skema-skema serangan yang dilakukan oleh Kobar ini membuat mereka juga terus menempel perolehan angka yang didapatkan oleh TNI AL. Tidak ada serangan. Berhasil diblok Puturandu. Poin. Akhirnya mendapatkan poin juga ya tadi Randu setelah berulang kali quicknya mampu dihentikan. Dan meskipun tadi sambarannya juga tidak terkena dengan baik ya, antara tangan dengan bola, tetapi tetap poin 1 didapatkan oleh TNI AL. Baik sekali kita lihat tadi dari posisi 2 ke pojok betul-betul. Benar-benar di sudut lapangan tadi. Iya, dan time out diambil 13-16 kedudukan sementara unggul TNI AL. Belum, mainnya berlepas. Ya. Berani, oh, bagus mainnya. Yuk. Belum, mainnya tuh belum. Passing belum, kejang belum. Yuk, percaya diri. Ya. Iya, cukup ketat. Kita lihat bagaimana pertandingan di set pertama kali ini, Reza. 16-13 menjadi kedudukan sementara. Dan memang ada beberapa poin beruntun ya yang didapatkan oleh TNI AL. Ini membuat Kobar mengambil time out. Ya, hanya menyisakan satu blocker tadi. Dan memang mampu menjaga performa ya para hitter dari Kobar. Menghadapi lawan yang lebih diunggulkan, justru membuat mereka mampu tampil lepas jauh ini. Ya, back attack. Benar, dan memang tadi ada kecerdikan kita lihat dari orang Febrian Adebaskoro. Dia melihat memang ketika ada Randu di depan, middle blocker dari Kobar merapat ke tengah ya. Ini membuat ada posisi yang kosong tadi di posisi 2. Ya, pengamatan yang cukup baik tadi. Mengantisipasi jump serve dari Puturandu.
Kesalahan serve berikutnya dari Kobar. Ini yang harus mereka perbaiki jika ingin mencoba membuat kejutan pada siang hari ini. Back attack sangat tajam dari serangan dari sang kapten Ngurah. Ya, memang back attack ini bisa menjadi opsi karena point of view-nya sendiri lebih luas ya dibandingkan dengan melakukan serangan dari posisi 2 ataupun posisi 4. Meskipun memang bolanya harus sempurna ya ketika ingin mencoba melakukan back attack, bolanya harus lebih tinggi karena memang jarak antara net dengan bola juga lebih jauh. Oh, baik sekali Gilbert. Kita lihat bagaimana ekspresi dari kepuasan Gibe setelah berhasil memenangkan duel dengan Malizi di depan. Ya, gagal tadi ya pemain nomor punggung 2 dari Kobar, yaitu Mankenyos atau Triana Gunawan untuk melakukan antisipasi dari bola quick yang dilakukan oleh Malizi. Berhasil di receive. Free ball untuk TNI AL. Dan memang kita lihat ada perbedaan tinggi badan ya, yang mampu dimanfaatkan oleh Randu tadi. Di mana Randu dengan tinggi 195 cm, sementara itu Jova hanya 170 cm. Ada perbedaan 25 cm di sana. Lagi-lagi ada kesalahan rotasi. Dan kembali kita lihat ya, time out diambil. Kobar tertinggal dengan 17-22. Solali, ini bukan latihan, kalau latihan rolling. Yo, kalau latihan rolling, kalau di sini nggak ada rolling, ya langsung dewasa, oke? Kan gini blok, masukin bloknya. Ya, bagus. Yuk passing lagi ya, passing ya. Yuk lepas yuk, bisa main lepas, main lepas. Eh. 7-8 coach. Iya, kembali berlanjut kali ini. Hanya tinggal 3 poin lagi untuk TNI AL untuk bisa mendapatkan kemenangan. Iya, poin setelah time out yang berhasil didapatkan, kesalahan serve dari Malizi. Kali ini yang akan melakukan serve adalah Yuri Maneki yang sempat membuat satu ace tadi. Tidak mengenai blocker ya. Benar, memang jelas tadi bola hanya menyentuh bibir net sebelum kemudian keluar lapangan. Arahnya sudah dibaca ya sebenarnya, tadi kita lihat bagaimana blocker kemudian mengarahkan spiker lawan agar memukul lurus. Sudah ada libero di sana, tetapi memang power spike yang dilakukan terlalu keras untuk bisa diantisipasi. Nah, baik. Ini setelah time out justru dapat poin ya berturut-turut. Kita lihat Kobar 20-23. Kita akan tunggu apakah Kobar mampu bangkit di akhir set ini. Belum bisa ya Kobar melakukan serangan dari serve secara konsisten. Memang ini juga akhirnya membuat serangan-serangan dari TNI AL juga berjalan dengan mulus. Set point bagi TNI AL 24-20. Hanya tinggal membutuhkan 1 poin lagi. Ada 4 kesempatan set point. Ya, masuk.
setidaknya masih ada 3 kesempatan set point bagi TNI AL untuk bisa menyudahi pertandingan. Iya, pengamatan yang cukup baik tadi dari Sidik, libero dari TNI AL, dan tentunya membuat TNI AL mampu membungkus kemenangan di set pertama. Pertandingan yang berjalan cepat berkesudahan dengan 25-21. Tentu kita akan menantikan pertandingan di set kedua. Apakah Kobar akan mampu membalas atau TNI AL yang kembali akan unggul di set kedua. Kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Iya, kemenangan di set pertama TNI AL dengan 25-21 dan sementara ini statistiknya, Reza. Benar, memang sebenarnya Kobar juga memberikan perlawanan yang cukup baik ya, tapi kemudian ada banyak error yang mereka lakukan, khususnya lewat serve. Ini yang membuat akhirnya TNI AL juga bisa dengan mudah memenangkan set yang pertama tadi. Kita akan tunggu bagaimana respons dari Kobar setelah tertinggal 1 set. Kali ini serve pertama di set yang kedua akan dilakukan oleh Febrian Ade Baskoro. Sebuah pipe attack tadi yang sangat baik dilakukan oleh Ika Adek Murah Adianika. Wasit hitter berusia 28 tahun yang memang tampil cukup gemilang di pertandingan ini. Kali ini quick dari Malaysia mampu ditahan. Free ball untuk TNI AL. Lagi-lagi mampu ditahan. Berbalik kesempatan bagi Kobar. Dan akhirnya TNI AL mampu mendapatkan angka lewat pipe attack tadi yang dilakukan oleh Syahrudin. Pemain dengan tinggi 186 cm yang tadi juga melompat cukup tinggi untuk membuat sebuah spike yang tidak terhadang. Kesalahan serve dari Faisal.
membuat Kobar mendapatkan angka. Ya, bola agak terlalu pendek ya tadi ya. Benar. Sehingga Malizi tadi gagal melakukan sebuah quick. Ya, ini menarik sebetulnya. Saya juga belum tahu informasinya karena pemain Lavani biasanya memang kontrak dengan Lavani itu cukup panjang ya. Dan ini Malizi justru di volley divisi 1 memperkuat TNI AL. Mungkin apakah memang anggota TNI, Reza? Mungkin bisa saja seperti itu ya, Rama, karena ada beberapa pemain yang memang harus bermain di beberapa instansi ya, tidak bisa berpindah. Betul. Meskipun di Lavani juga kita bisa lihat ya kemarin peran middle blocker yang coba digantikan dari Malizi juga mampu diisi dengan cukup baik. Bahkan Lavani juga mampu mengantongi 2 kemenangan di 2 pertandingan awal dan sudah lolos ke quarter final. Ya, karena komposisinya tidak berubah. Dava dan juga Hendra Benar. yang jadi middle blocker untuk Lavani. Dan akan menarik ya jika nantinya Malizi akan bertemu Lavani di babak knockout, Rama. Ya, betul. 4-3 kali ini. Ya, baik sekali. Sebuah quick dari Putu Randu. Keras ya. Sangat telak tadi ya. Memang ketika Randu memiliki keunggulan di postur akan sulit untuk dihadang. Oh ya. Kali ini dari posisi 4 kita lihat tadi baik sekali. Dan memang kalau kita lihat serangan-serangan dari Kobar juga belum bisa dibaca dengan baik ya oleh para pemain TNI AL. Striker mereka juga beberapa kali justru terbebas ketika melakukan serangan. Tetapi memang kesalahan-kesalahan seperti ini yang justru kemudian membuat Kobar kewalahan untuk bisa mengimbangi TNI AL. Oh ya. Agak sulit tadi bola untuk coba dikejar ya oleh pemain dari TNI AL yaitu Febrian. Untungnya tadi Febrian berbalik badan dulu ya. Kalau dia langsung lari tanpa berbalik badan bisa saja menabrak tiang wasit tadi. Betul. Bola keluar. Sebuah serve yang coba dilakukan oleh Jova tadi. Coba mengincar baseline tetapi justru terlalu keras. Betul, dan cukup baik ya pengamatan dari Sidik beberapa kali tadi. Bola keluar tapi ada sentuhan kali ini. Ya, betul mengenai Putu Randu walaupun coba menghindar tadi ya. Benar. Ini kita dalam tayangan ulang. Ya, ada sentuhan dari Randu memang. Agak ragu-ragu tadi. Dan ace. Nah kalau ini memang tidak bisa apa-apa lagi Rama lawan. Ya, susah. Jatuhnya tepat di bawah dari net. Kobar mendapatkan break point 8-6. Belakang. Iya, gagal setup serangan tadi yang dilakukan. Terus coba lakukan untuk menyeberangi bola. Benar. Namun masih membentur net tadi upaya dari Eka. Eka juga belum bisa bermain segemilang ketika menghadapi pagar Uyung ya. Masih kesulitan kali ini. Tidak rapat tadi double block yang coba digalang oleh Malizi dan juga Faisal. Kembali poin bagi Kobar. Gusdek kali ini akan mengambil serve. Cross spike yang berhasil dari Faisal. Memang pemain yang satu ini memiliki kelebihan dalam power. Ada foul tadi, tampaknya net touch dari salah satu blocker TNI AL. Tampaknya Malizi tadi.
Ya, tajam sekali kita lihat tadi. Memang kalau kita lihat TNI AL terus menyerang dari posisi 2 ya, dan sebenarnya serangannya agak monoton. Cuman kan karena powernya keras-keras ini masih sulit untuk bisa dihentikan oleh para pemain Kobar. Ya, apalagi mereka secara postur juga unggul ya. Benar? Malizi lakukan serve tadi. Memang sejauh ini juga masih kesulitan ya membendung set play serangan yang dilakukan oleh para pemain Kobar karena memang terus beragam, dan juga setter dari Kobar sejauh ini juga bermain cukup gemilang. Busdek ada di dalam, ace tadi mampu diciptakan, luar biasa. Kobar kali justru memimpin 3 poin, dan kali ini TNI AL mengambil timeout di situasi mereka tertinggal 9-12. Bakat tuh. Yuk. Led, maksimal led. Lagi. Ya, kuncinya itu kuncinya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ya, kita lihat agak tertinggal cukup jauh ya TNI AL di set kedua kali ini. Ada gap 3 poin antara kedua tim. Dan justru kali ini Yuri Maneki ya melakukan kesalahan serve setelah sempat membuat ace lagi tadi dia. 2 ace sudah diciptakan oleh Kadek. Maksudnya ide bagus Made, Yuri Maneki. Masih di dalam sebuah spike. Terus tadi diarahkan ke posisi 1. Dua sepadan. Ayo belakang. Tidak ada serangan dari TNI AL, kesempatan bagi Kobar. Quick. Dan kali ini mampu menambah angka. Sudah ada pergantian juga ya di posisi middle blocker bagi Kobar, di mana Ikadek Alit Kusuma Yuda sudah berada di lapangan. Ace, ini dia Raja Ace dari Kobar. Buat 7 ace dia ketika menghadapi Pagar Uyung. Kali ini membuat ace pertama menghadapi TNI AL. Ya, tepat di garis tadi di posisi 5. Dan unggul dengan 5 poin. Time out yang tidak berhasil ya. Oh, namun kali ini gagal Eka. Mencoba merubah arah tadi ya Eka. Tetapi justru bolanya terlalu rendah. Berikutnya akan lakukan serve adalah Syahrudin atau Didin. Oh, sayang. Variasinya tadi sudah cukup baik ya. Blocker dari TNI AL sudah agak kebingungan untuk area mana yang harus di cover. Ya, namun kali ini diambil waktu time out. 12-15 kedudukan sementara. Posisi. Udah paling posisi. Ya. Ya, 5-10. Oke, sip. Pegang. Langsung pegang. Sam. Masuk. Sip. Ya, kembali berlanjut kali ini dengan kedudukan sementara adalah 15-12 dan serve kali ini untuk TNI AL.
Ada 2 pemain ya yang dimasukkan. Yang pertama adalah setter Rafli Akbar dan yang kedua adalah offside Dimas Darmawan. Ini rotasi ketika memang setter tadi sedang ada di depan. Mencoba untuk memperkuat blok. Terbukti berhasil kali ini sebuah adjustment dilakukan oleh Coach Rodeo di mana memang masuknya tadi Dimas Darmawan yang kemudian mencoba untuk menutup celah untuk spike lurus pemain lawan, memaksa spiker melakukan spike ke arah libero dari TNI AL. Kali ini berhasil ditembus. Kobar kembali memimpin dengan 3 poin. 16-13. Masih mampu dikembalikan. Kembali kesempatan bagi TNI AL. Oh, masih bisa dikembalikan, luar biasa. Tidak ada serangan, kesempatan tentunya untuk Kobar. Lagi-lagi mampu ditahan. Oh ya, pada akhirnya kita lihat tadi sebuah quick dari Gibe. Memang Gibe ini tidak terlalu tinggi, tapi kemudian teknik quicknya cukup baik ya. Bagaimana tadi dia melewati double block yang dilakukan oleh lawan. Ya, dan kembali tambahan poin untuk TNI AL 14-17. Puturandu kali ini akan lakukan sebuah serve. Luar biasa tadi apa yang dilakukan oleh Ngurah. Mampu membuat Kobar semakin menjauh. 18-14. Tapi memang belum hilang ya kesalahan-kesalahan sendiri dari para pemain Kobar. Betul. Ini cukup merugikan bagi mereka karena sebenarnya penampilan mereka sangat baik pada siang hari ini. Ya, kita lihat juga tadi di set pertama memang banyak error ya yang dilakukan oleh Kobar sehingga memberikan kemenangan dari TNI AL di set pertama. Oh, sebuah dik yang sangat baik tadi. Bola masih mampu dikembalikan, free ball untuk Kobar. Monster block, luar biasa. Setter dari TNI AL tadi, Rafli Akbar mampu menghentikan spike lurus dari pemain lawan. 16-18. Ya, tidak menyeberang net ya. Benar? Oh. Coba kita akan lihat. Dia memang tidak menyeberangi net dan poin untuk TNI AL tadi. Betul, dan time out ya diambil. 17-18 kali ini kedudukan. Yuk, tinggal 1. Yuk. Yaudah. Teriak aja. Secara psikis dia akan berpikir, oh ya, saya cross ada yang defense-nya. Yuk, coba. Komunikasi. Berpikir ya Reza ya dengan suara pelatih yang bocor. Mungkin tidak ada satu staff yang mungkin bisa streaming dan tahu ya apa yang dibicarakan ketika time out ya. Meskipun kan sebenarnya hanya hal-hal mendasar ya. Benar. Memang ada hanya adjustment mendasar. Dan memang tampaknya strategi dari TNI AL cukup jelas ya bagaimana kemudian ketika lawan melakukan serangan dari posisi 4, ada 2 blok yang menghadang mereka di jalur lurus dan kemudian memaksa spiker dari Kobar untuk kemudian melawan cross spike, di mana di sana akan bersiap adanya libero 1. Gagal, kita lihat tadi serve.
Dan kembali membuat kedudukan 18-19. Kembali sengit. Kedudukan kali ini 18-19, hanya tertinggal 1 poin TNI AL. Nah, kita lihat tadi di posisi 4 dan kali ini di posisi 2 ya. Benar. Yuryu Maneki ini beberapa kali upayanya mampu diblok dan masuk tadi ke area dari Kobar. Skor kembali imbang menjadi 19-19. Nah, kalau kita lihat strategi dari TNI AL adalah memaksa pemain Kobar untuk melakukan cross spike ya. Tetapi karena saat ini dalam rotasi setter mereka ada di depan, setter dari TNI AL ini akan menjadi pemain yang paling diburu. Ya, quick dari Malizi tadi. Mali serve kali ini akan dilakukan. Ya, Malizi floating biasanya. Tuh. Dan ada sedikit update dari lapangan kedua di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan antara Pagar Uyung dan Vini Vidi Vici. Di sektor putri di mana di set pertama Pagar Uyung mampu menang lewat jus. Sementara itu di laga sebelumnya Bangun Jasmani 78 ya berhasil menang dengan skor 3-2 atas Fajar Merah Gunung Kidul. Kali ini timeout diambil oleh TNI AL setelah mereka tertinggal di kondisi 22-20. Bantu blok kah? Oh. Langsung. Nipik. Bisa dia yakin ya, yakin ya. Tenang ya. Oke, 2 poin. Oke. Yuk. Tenang. Kembali pergantian ya dari TNI AL. Di mana kali ini masuk Taufik Prasetyo. Iya, skor masih cukup tipis ya, 20-22. Oh, kembali gagal. Ya, cukup banyak foul yang dilakukan oleh Yuryu Maneki. Kali ini kesempatan sebenarnya bagi TNI AL karena setter sedang ada di belakang. Tetapi memang tadi Didin dan juga libero Sidik tidak siap untuk bisa menghadang cross spike. 23-21, Kobar semakin dekat untuk bisa memenangkan set yang kedua. Ya, kembali mendekat kali ini TNI AL dengan 22-23. Dan kembali masuk ya di depan Faisal Arifin karena rotasi sudah menempatkannya kembali ke posisi 4 atau di depan. Berhasil dihadang. Betul. Kali ini momentum didapatkan oleh TNI AL. Situasi semakin seru, 23-23. Iya, kita lihat pembacaan blok yang cukup baik ya dan variasi yang akhirnya mudah ditebak. Kemana arah bola tadi berhasil dihadang oleh bloker dari TNI AL. Bola keluar kali Ya, ini. betul, kita akan lihat dalam time ulang bola yang coba ditempatkan tadi ke posisi 1. Berbalik kali ini justru TNI AL yang ada di atas angin. Benar, dari posisi tertinggal dari 2 poin kayaknya TNI AL unggul. 1 poin, set poin bagi TNI AL 24-23.
masuk ternyata. Dan Jus. Sebuah pipe attack tadi yang berhasil dilancarkan. Kita lihat dalam tayangan ulang. Yang memang jatuh tepat di garis tadi. Oh, pancake yang cukup baik. Dan kembali set point untuk TNI AL. Bola masuk tadi di antara posisi 4 dan 5. Benar. Dan kali ini ada 3 tower ya di depan bagi TNI AL. Ada Malizi, kemudian Dimas dan juga Faisal. Ini sebenarnya kesempatan bagi TNI AL untuk bisa mendapatkan block point dan menyudahi set yang kedua. Kita lihat. Ya, Putu Randu di Livoli Divisi 1 ini berani ya lakukan jump serve. Ketika di Proliga banyak melakukan safety serve ataupun floating. Benar. Dan kembali Jus terjadi tadi ya, setelah blok yang digalang oleh Malizi juga tidak terlalu kokoh. Oh, Coba didik tadi, tetapi memang libero dari Kobar Januarta gagal untuk bisa menghentikan spike keras tadi. ya, set point kembali yang ketiga untuk TNI AL. Kesempatan kali ini berbalik. Ya, ketika memiliki sebuah kesempatan melalui serangan tadi gagal dimanfaatkan dan berbalik dan berhasil dimanfaatkan oleh TNI AL untuk bisa merebut kembali kemenangan di set kedua. Keunggulan 27-25 membuat tentunya kedudukan menjadi 2-0. Kita akan kembali tentunya untuk menyaksikan pertandingan di set ketiga antara TNI AL menghadapi Kobar. Sementara dari dua set yang sudah berlangsung di mana 25-21 dan 27-25 menjadi hasil dari dua set, dan sementara kita lihat ini dia statistik Reza. Masih sama ya sebenarnya dengan kemudian di set yang pertama di mana Kobar mendapatkan banyak take point, tetapi justru error yang mereka lakukan sangat banyak. Betul.
Ya, ini dia yang mesti diperbaiki tentunya oleh para pemain dari Kobar karena kita lihat 14 poin error yang dilakukan. Ini artinya kan lebih dari setengah poin dari TNI AL di set kedua ya. Betul, jadi memang poin TNI AL bahkan lebih banyak merupakan error dari Kobar ya. Karena 10 dari attack dan 3 itu adalah dari sebuah blok. Benar sekali. Dan memang ini yang harus diperbaiki karena sangat sayang ya, ibaratnya mereka sudah susah payah untuk mendapatkan poin dari attack, tetapi justru kehilangan poin dari kesalahan-kesalahan sendiri. Ya, kita akan lanjutkan tentunya pertandingan di set ketiga kali ini pemirsa. Pertandingan antara TNI AL menghadapi Kobar dan masih bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu langsung dari Gor The Best Tabanan Bali. Ya, kita lihat baik sekali variasi dengan bola-bola cepat ya. Benar, meskipun tadi poin didapatkan oleh TNI AL setelah ada foul ya dari Kobar, salah satu pemain mereka mengenai net. Dan ada perubahan juga dari TNI AL. Rafli kali ini bermain sejak awal di set ketiga. Nah, ini dia, ya mampu akhirnya mengelabui 2 bloker. Karena kita tahu memang bloker dari TNI AL ini bagus-bagus ya. Benar. Meskipun tidak bagus adanya di Kobar ya. Ya, gagal tadi Dik yang coba dilakukan. Dan sangat tenang tadi Dimas Darmawan dari posisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, dia kemudian hanya melakukan pressing ball. Memang Dimas Darmawan dan kemudian Rafli Akbar yang dimasukkan di pertengahan set kedua berhasil mengubah jalannya pertandingan tadi, dan kali ini dipercaya bermain sejak awal di set yang ketiga. Oh, masih balik bisa bolanya. luar biasa. Ya, mengenai root. Benar, dan ini meskipun kesalahan dari TNI AL yang membuat Kobar menambah angka, tapi ini saya rasa poinnya libero ya. Bagaimana tadi dia melakukan pengembalian bola dengan pancake. Ya, ini adalah buah dari kerja keras ya. Dimana pada akhirnya mampu membuahkan poin. Ya, masuk. Walaupun tadi juga sempat kembali memantul kepada Eka. Benar, dan Malizi juga tadi ketika break dia sempat mendapatkan arahan ya bagaimana kemudian teknik blok yang diinginkan oleh pelatih. Terbukti dia langsung mendapatkan blok poin kayaknya di awal set ketiga. Prinsip yang cukup baik. Dan touch out. Ya, betul. Cerdik sekali tadi Didin. Memang dengan sengaja ya tadi dia melakukan spike yang mendatar agar kemudian menjadi touch out. Juga touch out. Agak sedikit terlambat tadi Puturandu menghadapi bola quick dari Kobar. Dan ada pergantian juga ya di posisi setter bagi Kobar, di mana kali ini yang menjadi setter utama adalah Kadekwi Hagusnari. Variasi yang baik sekali. Ya, kita lihat tadi variasi yang akhirnya mampu mengecoh ya bloker dari Kobar sehingga praktis tidak ada bloker. Benar, sebuah boom spike tadi mampu dilayangkan oleh Didin. Ya, kembali poin untuk TNI AL 64. Dan serve. Touch out.
5-6. Ya, Kobar ini memang kalau secara attack mereka bagus ya. Benar, bahkan dari set 1 sampai set 2 juga jumlah attack poin mereka jauh di atas TNI AL ya. Nah, tapi justru kesalahan-kesalahan seperti ini yang kemudian merusak momentum mereka untuk bisa kemudian memenangkan set. Kembali attack yang berhasil dari Kobar. Kali ini sang kapten Ngurah akan lakukan serve berikutnya. Receive yang sangat baik. Cukup baik ya sebenarnya penampilan dari libero Kobar. Tetapi memang terkadang dia kesulitan untuk mengembalikan bola karena memang power spike dari para pemain TNI AL sangat keras. Ya, kembali kita lihat keras sekali dari posisi 4. Dihantam bertubi-tubi ya libero dari Kobar. Harus kemudian jatuh bangun dia mencoba mendapatkan bola. Defense yang baik sekali. Oh, ada foul ya. Benar. Double tadi ketika mencoba melakukan passing bola atas. Semakin jauh kali ini TNI AL unggul. 10-6. Akhirnya poin beruntun dari TNI AL terhenti setelah kesalahan serve dilakukan oleh Rafli Akbar. Cross spike dilayangkan tadi oleh Ahmad Faisal Arifin, wasit hitter usia 28 tahun yang memang sempat bermain di Proliga bersama Surabaya Bayangkara Samator. Oh, masih bisa dikembalikan. Ya, sayang tadi eksekusi dari posisi 4 gagal. Benar. Meskipun tadi dik yang dilakukan di belakang juga sudah cukup baik daripada pemain TNI AL. Ibe lakukan float serve. Receive dengan sangat baik. Kesalahan dilakukan oleh Faisal. Mencoba memberikan umpan kepada Didin tapi justru bola melewati net. Dan kali ini Kobar perlahan mengejar. Timeout diambil kali ini oleh TNI AL di skor 11-9. Ayo tenang sih. Pon siapan Pon? Hah? Persiapan Pon? Ayo. Ben anu leren. Ben adrenalin naik. Pon persiapan Pon. Ntar dulu. Nomor peluit bos. Nyokot di belakang. Bang, nomornya bang, nomor 8. Oh, nanti dibuka nanti. Yuk. Ya, kembali kita lihat skor ketat ya dan timeout yang diambil. Sementara Kobar masih tertinggal dengan 9-11 pemirsa. Variasi yang sangat baik tadi bagaimana Didin mampu memanfaatkan pancingan yang dilakukan oleh Malizi. Kali ini ada pergantian di kubu TNI AL di mana masuk serve spesialis Elvin Fajar. Diharapkan bisa mendapatkan ace kali ini.
One touch, kesempatan bagi TNI AL. Sebuah dik yang juga sangat baik tadi. Oh, Ya. tetapi justru mati sendiri Rama. Betul, ada sebuah pergerakan yang dilakukan tadi oleh Dimas ya. Sehingga membuat pemain dari Kobar juga agak sedikit ragu tadi yang ada di posisi 4. Ada pergantian yang dilakukan oleh Kobar. Kali ini masuk di Kadek Putra Senjaya menggantikan Murah. Dengan set play yang sebenarnya mirip ya dengan apa yang tadi dilakukan oleh TNI AL. Kali ini Kobar kembali mendapatkan angka lewat Eka Agustiawan. Ini memang Ya, terus berulang ya, walaupun kemudian pemain bernomor punggung 6 ini Yuri Maneki sempat membuat 2 ace ya, tetapi kemudian juga jumlah serve error yang dilakukan juga sangat banyak. iya dan juga dilakukan. Kita lihat oleh Dimas Darmawan. Error kali ini dilakukan oleh TNI AL, kesalahan mendasar yang sebenarnya tidak perlu. Kobar kembali mendekat 12-14. Ya, juga keluar. Ya, sudah coba untuk mengincar tadi sudut terjauh ke posisi 1-1. Ya, Monster block, Randu tadi sudah menunggu di posisi 2. Semakin nyaman TNI AL unggul. ya kembali kita lihat bagaimana Kobar mampu menambah poin. 13-16. Kesempatan reset attack. Dan kali ini kesalahan dilakukan oleh Faisal. Coba melakukan spike menyilang tetapi justru melebar. Ya, memang cukup disayangkan ya. Kita lihat tadi bagaimana para pemain dari Kobar kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan belum mampu untuk bisa diperbaiki. Kembali ada pergantian dari Kobar di posisi middle blocker, di mana Gilbert Rofi Sonrio Mudak masuk menggantikan Gibe. Coba kejar tadi oleh Randu, tapi memang bola gagal untuk naik. Kobar terus menjaga jarak dengan TNI AL agar tidak tertinggal terlalu jauh. Ya, 15-17 skor. Terpaut 2 poin. Saya pikir kalau mereka bisa minimalisir kesalahan-kesalahan, mereka punya peluang ya untuk bisa membalas kekalahan di 2 set awal. Dan kali ini ada kesalahan receive dari Sidik. Kali ini ace ya didapatkan oleh Kobar. Memang secara ace juga lebih banyak Kobar ya justru sejauh ini. Kickball yang berhasil dari Yuri Maneki dan kali ini Kobar kembali menyamakan angka menjadi 17-17.
Dan time out dia diambil dalam kedudukan sama kuat 17-17. Langsung ganti. Yo. Saya bisa 17 sama yuk. Ambil, saya ini ambil. Ya, 17 sama. Kita lihat kedua tim juga memiliki peluang yang sama untuk bisa merebut kemenangan di set ketiga. Tapi memang urgensi lebih kepada tim dari Kobar karena mereka sudah kehilangan 2 set. Dan tentu jika kalah di laga ini akan membuat Kobar dipastikan gugur ya dari volley divisi 1. Ya. Karena memang laga grup ini belum sepenuhnya berakhir ya, tapi kemudian kekalahan dari Pagaruyung di laga pertama membuat mereka dalam situasi yang sulit. ya, kembali blok yang cukup baik. Ini time out yang berhasil ya dari TNI AL. Benar. Dan tadi sempat dipersiapkan Galuh Maulana Yusuf di pinggir lapangan oleh TNI AL, tapi kembali duduk ya karena kembali situasi under control bagi TNI AL. Sebuah dik yang sangat baik tadi. Touch out. Dan kali ini TNI AL unggul 20-17. Ini situasi yang harus dipertahankan oleh TNI AL jika mereka ingin memenangkan laga. Jika ingin membuat api semangat Kobar tidak kembali berkobar. Ace mau didapatkan oleh Rafli. Ya, dan kembali time out. Kali ini tertinggal malah dengan gap 4 poin ya. Ini PR tentunya untuk Kobar karena kesempatan terakhir set ketiga. Ya, diingetin. Mbak, dengerin setternya ya. Tujuannya adalah untuk bloknya. Ya, kita bertahan. Oke? Ya, tim ya. Liatin apa, dengerin omongannya Bang Helvin. Oke? Oke, yuk. Bloknya. Bidang, aku. Ya, tadi time out yang diambil dan kita mendengarkan ya arahan bahwa Toser bukan hanya mengatur permainan tapi juga mengatur bagaimana nanti blok ya. Benar. Karena kali situasinya TNI AL harus bertahan ya. Dan justru free ball yang diberikan terlalu melebar. Time out yang tidak berhasil dari Kobar setelah tadi sempat menyamakan kedudukan 17-17. Ada 5 poin beruntun yang didapatkan oleh TNI AL. Ya, ini jadi sulit. Kita lihat bagaimana Kobar untuk bisa mengejar ketertinggalan yang didapatkan dari TNI AL. Ya. Gagal tadi untuk bisa dikejar, touch out. Dan akhirnya Kobar berhasil memutus angka beruntun. Kali ini Kobar butuh sesuatu yang luar biasa untuk bisa membalikkan keadaan. Oh, masih bisa kita lihat. Ya, namun kali ini Quick yang berhasil dilakukan tadi oleh Elvin ya. Benar, dan Elvin Fajar juga yang menggantikan Malizi sejauh ini bermain cukup baik ya. Dia juga menjadi komando bagi bloker TNI AL di depan. Lagi Elvin. Betul. Memang tingginya kalah jika dibandingkan dengan Randu ataupun Malizi. Tapi kita lihat bagaimana dia memiliki vertical jump yang cukup baik untuk melawan Quick. Dan kali ini match point bagi TNI AL 24-18. Ya, hanya tinggal 1 poin lagi. Ya, 19-24 kali ini masih punya 5 match point. Dan berhasil. Ya, setelah tadi hanya sebuah safety serve
dan membuat tentunya TNI AL akhirnya mampu membungkus kemenangan di set ketiga dengan 25-19. Tentu kemenangan ini membuat mereka mampu unggul 3-0 di pertandingan kali ini menghadapi Kobar. Hasil ini tentu membuat TNI AL berhasil mengoleksi 3 poin, sama halnya dengan Pagar Ruyung ketika mereka berhasil mengalahkan Kobar dengan 3-1. Namun